Setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, sahabat hidayah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami menyapa sahabat RTVC Channel, Asil TV, Baitul Ilmi TV, Mutis Tinombala, kan media sunnah dan media-media sunnah lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmatan demi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di hari ini kita kembali bersua dalam edisi Sabtu tanggal 2 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan juga pada tanggal 2 Juli 2022. Sebagaimana ikhwatul Islam rahimakumullah, untuk mengikuti saat lagi program konsultasi syariah bersama guru kita Ustadz Arifur Bahri LCMA Hafidhahullah Ta'ala, yang disampaikan pemateri langsung dari kota Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ikhwatul Islam kita dimudahkan untuk kembali bersua bersama Ustadz. Mudah-mudahan dari beberapa waktu ke depan dalam program ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama ini dengan baik dan benar. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam, sahabat Hidayah, Radio Hidayah 103.4 FM, Asil TV, media Asil TV, RTVC Channel, Baitul Ilmi TV, Mutis Tinombala, kan media sunnah, dan media-media lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bik, Ustadz. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustadz, telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga di sana senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, sahabat hidayah, dan media-media sunnah lainnya, kita awali program ini sebagaimana biasanya. Sebelum kita nanti persilakan antum-antuna bertanya untuk nasihat beberapa menit atau pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz terlebih dahulu. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, taufik, hidayah, dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama dan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Syiar kaum muslimin, terutama jika mereka berada di awal-awal bulan Dzulhijjah, bertakbir kepada Allah atau mengucapkan lantunan-lantunan takbir, dan itu merupakan syiar yang harus kita hidupkan, dan semoga dengan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita selalu dan saling mengingatkan satu sama lain sebuah hadis yang sangat mulia yang disebutkan oleh baginda tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah." Tidaklah ada hari-hari di mana amalan-amalan saleh lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, kecuali dikala seseorang berada di awal 10 Dzulhijjah. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Walal jihad ya Rasulullah?" Apakah juga tidak lebih baik daripada jihad ya Rasulullah? Maka Rasul menyebutkan sampai orang yang berjihad kecuali
mereka kalau seandainya tidak pulang lagi. Maknanya kecuali mereka gugur di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru itu yang terbaik dibandingkan dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maknanya ikhwatal Islam, amalan-amalan yang baik yang ada di bulan Dzulhijjah merupakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat di bulan Dzulhijjah tidak sama dengan salat di bulan yang lainnya. Berpuasa begitu juga, berzakat, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya tentunya tidak sama dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kewajiban kita adalah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, karena memang di antara sifat kita sebagai manusia adalah terlupa dan tersalah. Sehingga dikala kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, maka dengan demikianlah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah fenomena yang sering dan selalu terjadi. Sebenarnya ini bukan perkara yang baru. Namun kadang-kadang kita butuh mengulang pelajaran tersebut dikala terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Baik dikala mereka melakukan puasa Arafah atau dikala mereka melakukan hari raya. Sebagaimana yang kita ketahui, di kota Madinah secara khusus, di Mekah secara khusus, begitu juga di daerah Arab ini secara umum, bahwa sekarang adalah tanggal 3 Dzulhijjah. Sedangkan di daerah kita, sekarang baru tanggal 2 Dzulhijjah. Terjadi perbedaan satu hari. Sehingga apabila terjadi perbedaan, maka akan terjadi pula perbedaan kapan kita melakukan puasa Arafah. Sebagaimana juga akan terjadi perbedaan kapan kita akan melakukan hari raya Idul Adha. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah dijawab oleh para ulama, terutama para sahabat-sahabat dahulu kala. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan kita harus mengetahui, di dalam menentukan bulan, di dalam menentukan masuknya tanggal 1, maka itu disebut dengan hilal, yaitu bagaimana ukurannya adalah melihat hilal. Apabila kita melihatnya, maka kita berpuasa. Atau apabila kita melihatnya, maka itu adalah perubahan antara tanggal 1 dengan tanggal sebelumnya. Berbeda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat yang menjadi standar bagi kita adalah matahari. Sedangkan masalah bulan tentunya dikembalikan kepada bulan itu sendiri. Oleh karenanya ikhwatal Islam, hukum yang ada di puasa Arafah dan hukum yang ada di hari raya Idul Adha, itu jugalah hukum yang ada di hari raya Idul Fitri. Itu jugalah hukum yang ada di bulan Ramadan. Karena semuanya sama, bersumber dari wahyu yang sama, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga wahyu dari Rasul kita yang disampaikan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui ikhwatal Islam, di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dikala dia pergi bertolak menuju Syam dan kembali ke kota Mekah. Karena kita tahu Abdullah bin Abbas di akhir kehidupannya dia tinggal di kota Mekah. Kemudian terjadi perbedaan di sana antara orang-orang Syam dengan orang yang ada di Mekah. Orang Syam melihat hilal pada hari Jumat. Sedangkan orang Mekah, mereka melihat hilal pada hari Sabtu. Kemudian ada orang Syam yang bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dia baru saja pulang dari Syam, berjumpa dengan Abdullah bin Abbas dan bertanya tentang masalah puasa. Kapan kalian memulai puasa? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kami memulainya pada hari Sabtu. Sehingga orang tersebut mengatakan, tidakkah kalian mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh orang-orang yang ada di Syam? Karena memang pemimpin pada zaman itu adalah yang dipimpin oleh Muawiyah yang ada di Syam. Maknanya orang tersebut mengatakan, tidakkah kita sama? Dikala orang Syam memulainya pada hari Jumat, kenapa kalian tidak memulai pada hari Jumat? Kenapa kalian harus memulai pada hari Sabtu? Apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kita. Maknanya apa? Setiap daerah itu mereka memiliki matlak yang berbeda. Karena memang standar yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ru'yah, yaitu dengan melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometernya adalah melihat. Kalau suatu daerah mereka melihatnya, maka mereka berpuasa atau masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Namun kalau daerah lain tidak melihatnya, maka mereka menyempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang mudah sekali ikhwatul Islam. Yang itu semua dikembalikan ke daerah masing-masing. Terutama sekarang kita memiliki negara Indonesia, negara Malaysia, negara Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan negara Islam yang lainnya. Tentunya mereka memiliki matlak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Sehingga apabila kita memahami, kalau seandainya terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, maka itu adalah perkara biasa. Apalagi kalau seandainya terjadi perbedaan antara negara kita yang tercinta Indonesia dengan negara Arab Saudi, terjadi perbedaan, maka itu perkara biasa. Karena memang itu sudah terjadi di zaman sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan semua orang dikembalikan kepada ijtihad mereka masing-masing. Kapan suatu daerah mereka melihat matlaknya atau melihat hilangnya, maka di sanalah mereka baru menghitungnya. Antara Ramadan, Idul Fitri, dengan Arafah, kemudian Idul Adha, perkaranya sama. Rasulullah SAW menjadikan standar itu adalah ru'yah. Berpuasalah kalian dikala kalian melihatnya, berbukalah kalian dikala kalian melihatnya. Nah, memang dianjurkan kepada kita ikhwatul Islam, terutama di awal bulan Dzulhijjah, dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Kapan kita bisa menentukan tanggal 1 Dzulhijjah? Kapan masuknya? Tentunya dengan ru'yah. Misalnya orang yang ada di negara sini, mereka sudah melihat ru'yah. Kemudian orang yang ada di daerah kita belum melihat ru'yah, maka itu perkara biasa. Oh Ustaz, nanti terjadi perbedaan antara mereka dengan puasa Arafah. Bagaimana? Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah demikian. Karena apabila terjadi perbedaan antara puasa Arafah, begitu juga terjadi perbedaan hari raya Idul Adha, tidak menjadi masalah. Itu perkara yang sudah terbiasa. Yang sudah terbiasa terjadi kepada kaum muslimin. Karena memang dijadikan standar dan ukuran dikembalikan kepada daerah masing-masing. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah mengikuti di mana kita berdomisili. Kalau seandainya kita berdomisili di sebuah daerah, misalnya kami berdomisili di kota Madinah, maka kita mengikuti arahan daripada pemerintahan yang ada di sana, atau kerajaan yang ada di sana. Begitu juga kalau seandainya kita berdomisili di negara kita tercinta Indonesia misalnya, maka kita mengikuti arahan yang ada di negara kita tersebut. Karena bagaimanapun, mereka yang mengikuti daerahnya masing-masing berada di antara dua kebaikan. Kalau seandainya daerah tersebut benar, maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Pahala ketika mereka mengikuti pemerintahnya, dan pahala dikala mereka benar di dalam menentukannya. Namun kalau seandainya salah, maka kesalahan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bagian daripada ijtihad, dan mereka tetap mendapatkan pahala karena mengikuti daerah yang ada di tempatnya. Begitulah kemuliaan bagi mereka yang mengikuti matlak yang ada di daerah masing-masing, antara kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Namun kalau seandainya kita keluar, kita tidak sama dengan yang ada di daerah kita tersebut, maka kita juga ada beberapa kemungkinan. Kalau seandainya mereka benar, maka kita mendapatkan kebenaran. Namun kita salah, kenapa kita tidak mengikuti yang ada di daerah kita dan pemerintahan kita? Kalau seandainya kita salah, berarti kita mendapatkan dua kesalahan. Salah karena salah, dan salah karena tidak mengikuti. Sehingga kita berada antara kesalahan dengan kesalahan yang lainnya. Sebenarnya ini adalah perkara yang diberikan kebebasan, kemudahan di dalam syariat Islam, di mana setiap daerah mereka menentukan mutlak masing-masing. Sehingga ikhwatul Islam sekarang mungkin di daerah Arab Saudi, mereka akan berpuasa pada hari Arafah, hari Jumat, sedangkan yang ada di daerah kita mereka akan berpuasa pada hari Sabtu, maka itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalau seandainya kita ragu di sana, karena kita tetap menentukan wukuf, ingin melihat, ingin bersama orang-orang yang wukuf di Padang Arafah, maka tidak menjadi masalah juga ikhwatul Islam, karena memang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah dianjurkan kepada kita berpuasa. Dan alhamdulillah, kalau seandainya kita ragu, kita berpuasa pada hari Jumat,
kita juga berpuasa pada hari Sabtu, sehingga kita mendapatkan kedua-duanya. Bahkan juga sebelumnya kita dianjurkan berpuasa. Berpuasa hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Karena memang di bulan Dzulhijjah, di awal-awal dianjurkan bagi kita untuk selalu berpuasa. Oleh karenanya, perkara-perkara seperti ini, janganlah dianggap perkara-perkara yang baru, atau jangan dijadikan sebuah pertentangan antara kita dengan yang lainnya. Karena memang persatuan itu lebih diutamakan ikhwatul Islam. Dan ini sering kita sebutkan. Daerah yang ada atau negara yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah, mereka yang bertanggung jawab, tentunya mereka tidak akan sia-sia di dalam menentukannya. Sehingga persatuan ketika kita bersatu bersama di dalam berpuasa Arafah, bersama di dalam melakukan hari raya Idul Adha, maka itulah yang lebih dituntut. Itulah yang lebih diinginkan di dalam syariat Islam. Sehingga kalau seandainya terjadi perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, kesimpulannya adalah bagaimana kita mengikuti yang ada di daerah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita bersama, dan Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Dan jangan lupa ikhwatul Islam, kita selalu mengangkat syiar yang ada di bulan Dzulhijjah, itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita akan beralih kepada sesi tanya jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz, syukron kasiran atas penjelasan yang jelas telah disampaikan oleh Ustadz kepada kita semuanya, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita dan menjadi renungan, menjadi ilmu yang diberikan Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, masuklah kita untuk sesi konsultasi syariah. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, kami persilahkan baik secara langsung bertanya di 08117530.000 atau pertanyaan pesan singkat dan WhatsApp di 081175454444. Untuk pertama kita coba persilahkan atau mengangkat pertanyaan dari telepon. Hubungi kami di 08117530.000. Untuk pendengar radio silakan dicatat di 08117530.000. Atau pemirsa yang menyimak kita melalui streaming video ataupun televisi, silakan melihat nomor-nomor yang tertera di layar monitor kita masing-masing. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Panam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ya di luar tema Pak Ustadz. Begini nih, anak dari kakak saya udah menikah 10 tahun. Selama 10 tahun yang mencari nafkah itu hanya istrinya. Dia membantu yang kecil-kecil aja. Jadi dia pergi dari rumah tidak ada ucapan kata cerai. Sementara istrinya ini udah menggugat cerai. Jadi pengurusan penceraian itu selama 1 bulan itu langsung keluar surat cerai Pak Ustadz. Sidang pertama suami tidak datang, sidang kedua juga suami tak datang. Sementara dia habis melahirkan 2 bulan. Jadi masa iddahnya ini untuk ketika dia anaknya atau dengan dia bercerai dengan suaminya tanpa kata cerai, apakah masuk kata iddah juga itu Pak Ustadz? Ya itu aja dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga kita bersama, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan kepada kaum muslimin dan memberikan penjagaan kepada keluarga kaum muslimin agar tetap selalu berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah-sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya demikian keadaannya dan suaminya tidak hadir, kemudian wali hakim sudah menentukan perceraian di antara mereka, maka keputusan diberikan dan dikembalikan kepada wali hakim tersebut. Dan ini merupakan poin penting yang harus kita ketahui ikhwatul Islam. Kalau seandainya wali hakim sudah menjatuhkan keputusan, maka keputusan mereka lah yang harus kita ambil, dan tidak boleh lagi bagi kita untuk mencari keputusan yang lainnya, karena itu memang diserahkan kepada wali hakim. Kemudian kalau seandainya wali hakim
dia sudah menjatuhkan keputusannya dan menceraikan antara keduanya, maka bagaimana dengan masa iddahnya? Masa iddah ini memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya talak yang pertama dijatuhkan wali hakim dikala dia masih hamil dan belum melahirkan, maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan. Namun kalau seandainya talak ini, keputusan ini dijatuhkan oleh wali hakim setelah dia melahirkan, sebagaimana tadi yang telah ditanyakan, sudah 2 bulan dan baru 2 bulan melahirkan, maka masa iddahnya sama dengan wanita-wanita yang lainnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, kalau seandainya demikian keadaannya, maka kita lihat apakah wali hakim ini menjatuhkan keputusannya ketika dia masih melahirkan atau setelah melahirkan. Kalau melahirkan, masa iddahnya sampai dia, kalau sebelum melahirkan, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau seandainya setelah melahirkan, maka masa iddahnya sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan untuk penelpon berikutnya, kami persilakan waktu dan kesempatannya untuk 08117530.000 dari nomor yang dapat hubungi kami di 08117530.000 sebelum kita beralih ke pesan yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ibu? Hamba Allah di Panam. Silakan ibu. Jadi yang pertanyaan saya tadi Pak Ustadz, kalau masa iddahnya sama dengan perempuan biasa itu berarti 4 bulan 10 hari ya kan Pak Ustadz. Jadi selama masa 4 bulan 10 hari apakah boleh ia menerima lamaran orang gitu Pak Ustadz, orang lain? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyambung pertanyaan. Terima kasih Bu. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan perkara ini di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan panjang lebar bagaimana mereka yang ditinggal oleh suaminya karena ditinggal bercerai atau ditinggal meninggal, kemudian dikala mereka berada di dalam masa iddah, maka belum boleh bagi mereka untuk menerima lamaran laki-laki yang lainnya. Dan laki-laki yang lainnya juga harus tahu tidak boleh mereka secara terus terang, tidak boleh bagi mereka secara terus terang melamar wanita tersebut, kecuali dengan bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa sindiran. Namun secara terus terang maka tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kalau seandainya kita ingin melihat lebih lanjut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an, maka bisa nanti kita lihat di akhir juz 2 atau di akhir-akhir juz 2 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bersama, dan di antara salah satunya adalah Allah menyebutkan tentang masa iddah tidak boleh melamar karena masih ada hak suaminya. Masih ada hak suaminya di sana. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya ada orang yang betul-betul ingin melamarnya atau ingin kepada dirinya, maka tidak boleh di dalam masa iddah tersebut dia menyebutkan keinginannya. Namun di sini ada perbedaan. Perbedaan kalau seandainya talak ini atau seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau seorang wanita yang ditinggal bercerai oleh suaminya. Kalau seandainya itu adalah talak pertama, kita mengetahui talak pertama itu, kalau seandainya suaminya ingin kembali kepada istrinya, maka mereka akan kembali. Sehingga tidak boleh ada yang ikut campur di sana. Ketika suaminya ingin kembali kepada mereka atau kepada istrinya, maka itu adalah hak suaminya kalau seandainya istrinya mau menerima, dan ini adalah talak pertama. Kemudian kalau seandainya habis masa iddahnya dan suaminya ingin tetap kembali, maka dengan akad yang baru. Begitu juga dengan talak kedua, kecuali talak ketiga. Sehingga dalam masalah iddah ini, hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terutama adalah kepada suaminya atau kepada mantan suaminya. Sehingga tidak boleh ada orang ketiga mencampuri urusan keluarga mereka. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia talaknya 3 kali. Karena bisa tahu mereka berfikir, mereka saling merenungi, mereka saling memahami dan ingin kembali. Itu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala ingin kembalikan kepada mereka. Namun kalau seandainya tidak, maka diberikan kepada mereka masa iddah, dan dalam masa iddah tersebut tidak boleh ada laki-laki yang lain melamar mereka kecuali dengan bahasa-bahasa kinayah. Barakallahu fikum.
Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya yang telah bergabung bersama kita di telepon juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita beralih ke pertanyaan dari WhatsApp dan pesan singkat atau SMS. Silakan lanjutkan pertanyaan di 081175454444. Pertanyaan dari pendengar radio di Pekanbaru, Ustadz Afwan, mohon nasihatnya. Saya dan adik saya tidak bertukur sapa karena hutang piutang. Adik saya selalu ingkar janji ketika saya menagih hutang yang sudah bertahun-tahun. Saya marah kepada adik dan dia langsung memblokir nomor HP saya. Saya mau tanyakan Ustadz, apakah amal ibadah saya akan diterima Allah karena putus silaturahmi dengan adik saya, Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita. Kita harus tahu ikhwatal Islam, jangan karena perkara-perkara dunia kita tidak bertegur sapa dengan keluarga, terutama dengan adik kita. Bagaimanapun kita memiliki ayah yang sama dan kita juga memiliki ibu yang sama. Dia adalah adik kita dan tetap akan menjadi adik kita sampai hari akhirat. Kalau seandainya adik kita tersebut memiliki hutang kepada kita dan betul-betul dia belum bisa membayarnya atau karena alasan yang lainnya, maka kita berikan tangguh kepada mereka. Karena bagaimanapun dia adalah adik kita. Jangan jadikan dunia yang memberikan batasan antara kita dengan keluarga kita, terutama kepada rahim kita. Berikan kelonggaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi? Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kalau seandainya kita memberikan pertolongan kepada saudara kita sesama muslim, Allah berikan pertolongan kepada kita. Apalagi kalau seandainya itu saudara kita, rahim kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita tetap berjumpa. Kalau seandainya dia memblokir, kalau seandainya dia menutup akses, kita tetap menyambung tali silaturahim. Kalau seandainya kita sudah melakukan dan berusaha semaksimal mungkin, maka ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita menyengaja untuk memutuskannya atau tidak berusaha untuk menyambungnya, baru di sana terdapat di dalam ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim amalannya tidak akan terangkat, bahkan satu jengkal pun dari kepalanya tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Terima kasih Ustaz, syukran kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp kembali. Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang yang dengan postur tubuh tinggi salat di masjid yang safnya pendek? Masjid yang sehingga paha dan betisnya menekuk dan punggungnya tidak begitu lurus. Jika dipaksakan paha dan betis untuk lurus, maka kepala saya membentur kaki saf yang di depannya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya demikian keadaannya, karena safnya pendek misalnya, maka dia sujud dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena kalau seandainya dia mundur, memberikan mudarat kepada yang di belakang. Kalau dia maju, memberikan mudarat kepada yang di depan. Sehingga dia ruku dan sujud dalam keadaan yang bisa dia lakukan. Dan jangan terlalu dipaksakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz, syukran kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan itu pertanyaan dari WhatsApp. Dan kita beralih ke pertanyaan dari telepon kembali. Silakan hubungi kami di 08117530.000. Bagi pendengar dan pemirsa, hubungi kami di 08117530.000. Untuk pemirsa yang menyimak kita melalui televisi dan streaming video, silakan lihat nomor yang tertera di layar komputer kita masing-masing. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Minas. Di Minas, Riau. Silakan Ibu. Iya, Riau. Gini Ustaz, gini, saya kan ikut kurban. Jadi kan keputusan pemerintah lebarannya hari Minggu. Jadi di musala kami belum jelas kapan
apanya keputusan memotong sapinya gitu. Kalau seandainya hari Sabtu, terus saya hari Kamisnya masih potong kuku, Ustaz. Gimana hukum kurban saya itu, Ustaz? Apa sah apa enggak gitu? Bisa Mungkin diulang pertanyaannya, barakallahu fiik. baik. Bisa diulang Kan, untuk diperjelas ya, kembali. keputusan pemerintah kan lebaran hajinya hari Minggu tanggal 10. Nah, jadi kalau tanggal 1 Zulhijjahnya kan berarti hari Jumat. Nah, jadi musala kami belum memutuskan kapan motong sapinya gitu, Ustaz. Jadi hari Kamisnya saya masih memotong kuku gitu. Kalau hari Sabtu musala kami memutuskan memotong sapi itu, apa kurban saya sah itu, Ustaz? Soalnya kan udah masuk 1 Zulhijjah kalau di ukuran musalanya gitu. Baik. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, itu Terima saja, kasih. Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kita mengetahui sebagaimana pemaparan yang telah kita jelaskan bahwa dianjurkan bagi kita untuk mengikuti yang ada di daerah kita masing-masing. Dan alhamdulillah pemerintahan kita telah memberikan pengumuman resmi bahwa hari Arafah pada tanggal atau pada jatuh pada hari Sabtu, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Ahad. Maka kewajiban kita setelahnya, terutama bagi kita yang berkorban, maka kita ikut kepada pemerintah. Bagaimanapun kita ingin mencari jalan yang terbaik. Daripada kita berkorban sebelumnya, lebih baik kita berkorban setelahnya. Karena memang berkorban itu diberikan waktu yang lapang. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Daripada kita tercepat, lebih baik kita terlambat di dalam berkorban. Sedangkan masalah kita tidak dianjurkan atau kita dianjurkan untuk tidak mengambil rambut yang ada di badan kita dan kuku kita, maka itu adalah perkara-perkara yang disunnahkan saja. Kalau seandainya terambilkan maka tidak menjadi masalah, karena memang perkara yang terpenting itu adalah waktu menyembelih hewan kurban tersebut. Sehingga memang dianjurkan kepada kita untuk mengikuti yang ada di daerah kita setelah melakukan hari raya Idul Adha, yaitu jatuh pada hari Ahad. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Terima kasih Ustaz Syukran kasiran atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan untuk penelpon berikutnya, ikhwatal Islam. Kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Oh, saya Umu Aini di Rumbai. Umu Aini di Rumbai, Pekanbaru, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang sholat Ustaz. Waktu itu saya sakit di rumah sakit kan, jadi badan saya tuh banyak dipasang alat-alat. Saya mau sholat bertayamum tidak bisa, apalagi beruduk. Saya sholat aja seperti itu Ustaz. Apa itu sah? Ada ayat Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Ibu Aini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesembuhan, kesehatan kepadanya dan selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kita bersama. Kalau seandainya demikian keadaannya, kita beruduk tidak bisa, bertayamum tidak bisa, tidak ada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, kemudian kita sholat begitu saja, maka kita kembalikan kepada kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya sesuatu di luar daripada kesanggupannya. Kalau seandainya betul-betul kita tidak bisa, terutama dikala kita berada di dalam rumah sakit, banyak alat yang terpasang di tubuh kita demi keselamatan nyawa kita, kemudian kita tidak bisa mengapa-ngapa, yang membantu kita pun tidak ada. Kecuali kalau seandainya ada yang membantu kita, maka itu lain ceritanya. Namun kalau seandainya tidak ada, atau karena kita tidak boleh bergerak sesuai dengan aturan yang telah disebutkan oleh pihak rumah sakit misalnya, maka kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita melakukan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Syukran kasiran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita beralih kembali ke pertanyaan atau pertanyaan dari WhatsApp dan SMS. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud atau makna dari kursi Allah Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Kursi? Apa yang dimaksud atau apa maknanya dari kursi Allah?
Nah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu luas dan maha luas. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, dan ini perlu kita ketahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan dunia, langit dan bumi, ibarat seseorang yang melemparkan koin di padang pasir. Koin yang terlemparkan, maka itu ibarat dunia. Sedangkan padang pasir yang begitu luas, itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempatnya kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya kita tidak tahu. Itu yang menjadi permasalahan. Bagaimananya kita tidak tahu. Namun itu merupakan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kursi dibandingkan dengan arasy, sama ibarat seseorang melemparkan koin di padang Sahara, di padang pasir. Koin yang terlempar ibarat kursi, kemudian padang Sahara yang begitu luas ibarat arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya demikian perbandingan arasy dengan kursi, bagaimana arasy dengan langit dan dunia? Dan bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Allahu Akbar. Sehingga kita senantiasa mengucapkan Allahu Akbar. Itu baru makhluk Allah. Bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalalah? Sehingga tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat Allahu Akbar. Bagaimana kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz, syukran kasiran, barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Pendapat mana yang lebih kuat mengenai sikap makmum yang sholat di belakang imam yang kunut subuh Ustaz? Syukran kasiran, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih kuat, karena itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalau seandainya kita bisa mencari, mentelaah, mempelajari, maka kita lihat, kita membandingkan mana di antara keduanya yang kuat. Kalau seandainya kita tidak, maka kita mengikuti ustadz yang kita percayai keilmuannya. Karena ini memang masalah-masalah khilafiyah, yang juga kita tidak bisa memungkiri. Terjadi perbedaan para ulama, mulai dari zaman dahulu kala. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang bermadzhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, membawakan di dalam sebuah kitabnya Bulughul Maram, terkhusus masalah perkara ini, dia membawakan dua hadis. Khusus masalah ini dia membawakan dua hadis yang seolah-olah hadis ini adalah hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama yang dia bawakan, dia menyebutkan, menukilkan hadis bahwa Nabi SAW berkunut di waktu fajar sampai Nabi meninggal, hatta faraqad dunia, sampai Nabi meninggal. Kemudian langsung setelahnya dia membawakan hadis yang kedua, yaitu dikala ada seorang tabi'in, dia bertanya kepada ayahnya, yang mana ayahnya adalah sahabat Nabi. Ya ayahanda, wahai ayahanda, engkau salat di belakang Rasul, engkau salat di belakang Abu Bakar dan Umar, apakah engkau melihat mereka kunut? Ayya bunayya muhdas. Wahai anakku, itu adalah perkara yang muhdas. Maknanya itu adalah perkara yang tidak dilakukan Nabi SAW. Begitu Ibnu Hajar membawakan kedua hadis tersebut. Sehingga ikhwatal Islam, memang ini merupakan perbedaan para ulama. Apakah bagaimana hukumnya? Nah, dari hukum inilah akan kembali kepada makmum tersebut apa yang akan mereka lakukan. Kalau seandainya mereka berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi dan juga para sahabatnya, maka jangan berkunut, mereka tetap berdiri seperti biasa. Kalau seandainya mereka bersedekap, mereka bersedekap. Kalau seandainya tidak, mereka melakukan tangannya, melepaskan tangannya begitu saja. Kalau seandainya mereka berpendapat dan mengatakan bahwa itu adalah perkara yang tidak dilakukan Nabi, sahabat Nabi, dan itu adalah perkara yang muhdas. Tapi kalau seandainya mereka lebih condong bahwa itu merupakan perbedaan yang kuat di antara para ulama yang sulit untuk merojehkan, maka kita boleh, kalau seandainya menjadi seorang makmum, kita mengatakan itu adalah ikhtilaf, maka boleh bagi kita untuk mengikuti imam dalam berkunut tersebut. Kalau seandainya kita berstatus sebagai seorang makmum dan kita lebih condong kepada pendapat itu adalah ikhtilaf di antara para ulama. Dan kita, ikhwatul Islam, walaupun kami pribadi, lebih mengatakan itu adalah ikhtilaf di antara para ulama, sehingga kalau seandainya kita menjadi makmum, maka kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Kalau selama itu kita menganggap adalah ikhtilaf di antara para ulama. Barakallahu fiik.
Terima kasih Ustaz, syukran kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakallah, kita beralih ke pertanyaan, dan ikhwatul Islam kami ingatkan kita hanya sampai pukul 15.20, tidak seperti biasanya karena ada suatu dan lain hal. Dengan begitu bila pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti tidak sempat dijawab, mudah-mudahan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan yang telah mencoba menghubungi kita di 0811753000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana Pak? Muhaya lagi mobile Ustaz. Ya silakan Pak Muhaya. Saya mau penjelasan dari Ustaz tentang jenis hewan korban yang kita korbankan itu seperti onta, sapi, dan kambing. Bagaimana di masjid kami itu ada hewan korbannya kerbau, Ustaz? Itu saja Pak Muhaya. Iya. Nah, terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Kembali, jazakallah khairan. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk hewan korban yang dikorbankan adalah disebut dengan bahimah al-an'am. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Yang pertama tentunya unta yang umur minimalnya 5 tahun. Dan yang kedua adalah kerbau, sapi, dan yang sejenisnya yang minimal umurnya adalah 2 tahun. Kemudian yang ketiga, kambing, domba, dan yang sejenisnya yang umurnya minimal 1 tahun. Kalau seandainya domba atau maiz, maka boleh 6 bulan. Itu adalah batas umur minimal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan hukum asal di dalam berkorban, kita harus tahu ikhwatal Islam, hukum asal di dalam berkorban itu adalah kewajiban kita pribadi. Kurban tidak pernah ada hubungannya dengan masjid. Kurban tidak ada pernah hubungannya dengan masjid. Karena kurban itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Makanya hukum asal, dikala kita berkorban, kita mencari kambing, kita mencarinya, kemudian kita yang menyembelihnya. Atau misalnya kita punya teman, ada 7 orang kita mencari kerbau, sapi, dan yang sejenisnya, tidak menjadi masalah. Jadi tidak pernah ada hubungannya dengan masjid. Hanya saja di daerah kita, untuk lebih memudahkan, karena nanti ada pembagian, maka dijadikan atau diikut sertakan, dimasukkan ke dalam program masjid untuk lebih memudahkan mengontrol atau membagi daging di antara kaum muslimin yang lainnya. Maka itu juga tidak menjadi masalah, namun hukum asalnya itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Kemudian masalah tadi ikhwatul Islam, kita mengetahui kerbau, domba, kerbau, sapi, dan yang sejenisnya, maka itu termasuk ke dalam rangka atau ke dalam kata-kata yang disebutkan oleh Allah bahimatul an'am, dan boleh bagi kita semuanya untuk ikut serta di sana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Kasno, Jawa Tengah. Dari Pak Kasno di Jawa Tengah, silakan Pak Kasno. Ya, mau nanya ke Ustadz. Assalamualaikum. Silakan fokus di telepon saja Pak. Ya, silakan fokus di telepon saja karena di televisi. Fokus di telepon saja langsung pertanyaannya karena di televisi agak sedikit delay. Baik. Ya. Oke. Baik. Mana sih? Langsung di telepon, fokus bisa di telepon saja Pak. Silakan Pak Kasno. Baik. Untuk menghemat waktu. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau nanya ke Ustadz, saya kan lagi belajar sunnah. Ya saya belajarnya tidak ke kajian, saya sudah tua sih. Saya tidak mendatangi kajian, nggak ada di tempat saya. Di Cilacap nggak ada. Nah, saya terus sebenarnya lewat TV, gimana ini? Bagaimana? Apa enggak? Bagaimana hukumnya? Baik. Itu saja Pak Kasno pertanyaannya. Ya. Saya belajar
Baik. Tunanya lewat TV. Baik, Pak. Karena di tempat saya nggak ada kajian. Baik. Nah ini saya mau penjelasan dari Ustadz bagaimana. Sudah bisa kami tangkap, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jazakallah khairan. Sudah? Nah, terima kasih, Pak. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Silakan, Ustaz. Nah, Ustaz. Mungkin diulang pertanyaannya warahmatullahi Dari Pak Kasno di Jawa Tengah, pertanyaannya, Ustadz, saya baru saja belajar mengaji sunnah di tempat saya, tidak ada kajian-kajian sunnah. Kalau mengajinya lewat televisi atau media-media lain itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Nah, Ustadz. Barakallahu fikum kepada Bapak Kasno, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepadanya, taufik dan hidayah serta istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat dan motivasi untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya belajar agama Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak ada di daerah kita, maka boleh kita melalui media sosial, YouTube, televisi dan yang semisalnya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dikala kita ingin belajar tentang agama Allah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para asatiz di mana mereka kajiannya disiarkan secara langsung, secara live. Kemudian kita mengikuti dari jarak jauh, maka kita tetap mendapatkan pahala mereka-mereka yang selalu berusaha belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Allah juga memberikan kemudahan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, agar kita selalu bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di dalamnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Ustaz Syukran kasiran atas jawabannya dan mudah-mudahan Bapak yang telah bergabung bersama kita dari telepon juga dapat mendengarkan dengan jelas. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tampaknya kita telah di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini. Afwan jiddan bila pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan melalui WhatsApp yang telah berusaha menghubungi kita dari telepon juga tidak bisa kita angkat semuanya karena keterbatasan waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit penutup Ustaz. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga daerah kita dan menjaga negara kita, serta menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, agar kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam agama, melakukan ketaatan, kebaikan, kebajikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal Islam, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara konsultasi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang saleh kepada kita bersama. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang silaf. Kita tutup dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kembali kepada Ustadz Jazakallah khairan kathiran, kepada guru kita Ustadz Ariful Bahri LCMA Fidallahu Ta'ala. Telah kita ikuti program konsultasi syariah bersama beliau langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Bagi pemirsa dan pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, kami haturkan kembali. Mohon maaf bila pertanyaannya belum terjawab di hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya antum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها